Halo semuanya, kita ngomongin parfum lagi yuk. Kali ini parfum yang mau saya omongin itu dari Mugler. Cuman ini bukan parfum yang bisa ditemui di toko parfum biasa ya. Ini bisa dibilang private collection ya. Tapi di Mugler dia itu istilahnya les exceptions ya, atau the exception. Oke, saya nggak punya full size-nya, saya cuma beli beberapa sampel ya, bisa dibilang. Tapi sampelnya lumayan masih oke lah ya, pakai apa namanya, packaging seperti ini ya. Jatuh. Dan yang saya punya itu sampelnya ada 5 macam ya. Dan ada dua atau tiga ya, 2 atau 3 sampel yang double ya. Jadi serak banget saya kalau double begini, jadi bisa pakai 2 hari berturut-turut full wear ya. Jadi lebih enak aja untuk ngerasain parfumnya gimana ya, dibanding yang cuman satu sampel itu hanya 1 kali pemakaian walaupun full wear. Kayaknya apa ya, opini saya itu kayak masih kurang lengkap aja gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah punya overall gambaran private collection dari Mugler itu worth apa enggak ya. Nah, untuk botolnya dulu ya, packagingnya ya. Kalau saya lihat di internet ya, itu semuanya sama seperti ini ya, koleksi Les Exceptions ya, seperti ini ya. Lumayan simple tapi oke, berkelas. Dan dia itu ukurannya 80 ml dengan harga 180 euro. Oke, lumayan mahal. Tapi ya wajar untuk private collection ya. Nah, yang saya punya yaitu Over the Mask, Oriental Express, Supra Floral, Wonder Bouquet, sama yang terakhir Woody Sim. Kayaknya saya mau mengurutkan dari yang apa ya, dari yang terenak atau yang nggak terenak. Bentar, gimana ya, Supra Floral apakah saya suka? Oke, kayaknya begini, urutannya begini. Oke. Dari yang paling nggak saya suka aja kali ya, yaitu Supra Floral ya. Nah, untuk Supra Floral ini kenapa saya paling nggak suka? Ini awal penyemprotan itu note-nya benar-benar note green banget, Jadi kayak apa ya? Kayak kita ngecium misalnya kalau di alam itu teringat rerumputan hijau ya, atau akar daun-daunan, atau akar bunga, pokoknya yang serba hijau, dan itu benar-benar kecium banget. Saya pribadi nggak begitu demen ya, dan itu benar-benar kenceng ya wanginya. Abis itu sekitar beberapa menit udah mulai ada muncul wangi floralnya ya, floralnya. Cuman ya itu tetap selalu diikuti dengan note greennya ini. Sayang sekali kalau misalnya note greennya itu cuman berapa menit sih, saya masih bisa sanggup ya, cuman nunggu beberapa menit abis itu muncul wangi lain. Tapi ini enggak, note greennya tetap mengikuti ya. Dan Supra Floral ini kenapa dia itu wanginya green banget, itu dia ternyata itu pakai bunga jacinthe ya. Kalau kalian mau tahu bunga jacinthe itu seperti apa, bunga jacinthe ini punya aroma yang tentunya green ya, green floral vegetal, makanya benar-benar kenapa itu benar-benar wangi green, ya itu tadi ya alasannya pakai bunga jacinthe ya, nggak pakai bunga lain. Mana sih bunga jacinthe? Ini dia ya. Jadi setelah saya melihat bunga jacinthe ini, jadi saya tahu kenapa dia itu benar-benar green note-nya itu selalu mengikuti, karena ya itu menurut saya dia
karena mungkin pakai dari daunnya ini atau akarnya ya, umbi-umbiannya dari bunga jasin ini. Dan walaupun ada aroma bunga jasinnya, tetap aja dia itu wangi greennya itu mengikuti terus gitu selama pemakaian ini gitu. Buat saya sayang sekali, saya pengennya lebih ke bunga jasinnya yang ditonjolkan setelah note awal, tapi nggak begitu kencang juga wangi bunga jasinnya. Jadi ya itulah, tetap ketara wangi green note-nya. Apalagi dan walaupun bukan hanya bunga jasin ini aja ya ingredientnya, dia itu ada apa namanya, ada dupanya, ada embernya ya, tapi tetap aja yang lebih dominan kalau saya pakai parfum ini ya, Supra Floral, tetap aja itu wangi bunga jasin yang diikuti green note. Itu aja, secara global itu aja. So kalian harus suka, either you like it, either you hate it gitu loh untuk parfum ini. So sebenarnya unik ya, sebenarnya unik pakai parfum, membayangkan, kita benar-benar membayangkan wangi bunganya, wangi akar, wangi rerumputan atau wangi umbi-umbian, itu benar-benar apa sih, seperti realistik gitu. Tapi balik ke selera masing-masing pengguna parfumnya, apakah kita suka wangi seperti itu. Secara pribadi saya untuk green note nggak begitu suka. Kalau misalnya untuk opening atau sekedar apa sih, aroma yang di belakang gitu, itu masih fine-fine aja. Tapi kalau untuk green note dominan ya, kayaknya saya kurang cocok. That's why saya apa ya, menurunkan Supra Floral ini, mengurutkan Supra Floral ini di urutan paling bawah ya. Nah, abis itu Over the Mask ya. Over the Mask simple aja, seperti namanya, mask ya, wangi-wangi mask. Cuman yang saya sayangkan, sebelumnya saya ngebayangin karena namanya Over the Mask, saya pikir mungkin mask yang lebih intens ya, mask yang benar-benar aromanya kuat, makanya overdosis gitu ya, Over the Mask ini. Tapi ternyata enggak, mask simple, that's it ya. So nothing special, nggak ada apa ya, bahasa saya nggak berkarakter. Oke. Nah, ini yang urutan 2 dari bawah. Sekarang yang Wonder Bouquet. Wonder Bouquet udah mulai bervariasi, udah mulai lumayan unik ya parfumnya ya. Wangi bunga yang diiringi masih diiringi note green ya. Ini kayak kayak seperti itu, akar atau daun yang dipakai gitu ya. Jadi note greennya dari itu. Abis itu kayak ada sesuatu yang gurmang. Gurmang ini dia, kalau saya lihat di situsnya, dia itu pakai apa namanya, roti. Jadi ada ada apa, note makanan. Cuman ya itu rotinya bukan roti ya kalian pikir roti utuh segala macam. Buat saya note gurmangnya atau aroma rotinya itu lebih ke serpihan-serpihan roti, sisa-sisa roti gitu, yang kalian bisa cium, aromanya masih kecium gitu loh. Itu tapi buat saya yang lebih spesial di Wonder Bouquet ini, itu note akhirnya, dry down note-nya yang saya dapat. Ada gurmannya juga, tapi bukan dari unsur makanan tadi yang dari roti tadi, tapi ini lebih ke gurmang, apa ya, sweet gurmang, karena ada sarang madu, ada hazelnut dan vanilla. Jadi itu benar-benar yang bikin saya lebih kepincut di note akhirnya dibanding note awal ya. Apalagi note awal ya wangi bunga biasa ya, namanya wangi floral ya pada umumnya ya, itu wangi kebanyakan. Dan wangi note greennya sedikit yang saya kurang fans, tapi entah kenapa di note akhirnya saya lebih suka, yaitu tadi karena ada note gurmangnya, satu dari gurmang makanan, tapi itu nggak terlalu, buat saya nggak terlalu dominan ya, nggak terlalu spesial ya, walaupun pakai roti gitu ya, nggak begitu terlalu unik ya, mungkin karena wanginya nggak begitu kuat ya. Tapi yang lebih enak yaitu tadi ada sarang madunya, ada hazelnut, ada vanilla, walaupun juga ingredient umum yang banyak juga dipakai di parfum lain, tapi bikin
parfum ini agak sedikit beda gitu dari not awal, dari not awal ke not akhir yaitu. Nah, ini yang mulai unik untuk Wonder Bouquet. Nah, untuk urutan selanjutnya yang mulai mulai lebih unik lagi yaitu Oriental Express ya. Oriental Express ini dia itu wangi awal itu wangi yang segar, wangi basilik ya, daun basilik. Walaupun ini daun juga green note ya, tapi lebih green note-nya nggak begitu ketara, tapi lebih ketara wangi ininya, wangi daun basilik yang segar ya. Terus juga mungkin basilik itu sedikit ke arah note aromatik ya. Habis itu ada apa lagi ya, mulai wangi oriental dari santal atau sandalwood ya, kayaknya sandalwood ya, dari sandalwood ya. Nah, habis itu mulai dry down ke arah wangi sweet ya, vanilla, sweet vanilla. Cuma sweet vanillanya ini mulai berubah ya setelah dry down, setelah beberapa lama dia itu lebih ke powdery. Jadi setelah beberapa jam note akhir yang didapat di Oriental Express ini itu lebih ke note powdery ya, lebih ke arah-arah bedak gitu, dan vanilanya jadi ketimpa dengan note yang sangat powdery ini. Cuman kenapa saya lebih memilih ini ke urutan nomor 2 di atas, karena ya itu keunikan pergantian note-notenya itu lumayan menjadikan parfum ini lumayan unik ya. Dari wangi agak sedikit green note dan fresh note dari basilik ini, dan juga sedikit aromatik, dia itu juga ada note orientalnya yang dari sandalwood. Abis itu mulai ke sweet note, so ini udah mulai meliuk-liuk. Dan juga katanya itu dia ada pakai wortel ya, kecambah atau biji-bijian wortel, I don't know. Cuman ya saya kurang mungkin hidung saya yang belum mahir ya untuk ngecium atau ngedetek kecambah wortel ini agak kurang agak susah untuk mencium, membedakan dari wangi-wangian yang saya dapat itu not wortelnya yang mana. Tapi mungkin itu agak lebih ada rasa segernya dan agak sedikit spicy sedikit ya. Tapi ya itu saya kurang paham, jadi saya nggak mau menjelaskan secara detail, takutnya note yang saya dapat itu, yang saya tangkap itu, takutnya itu bukan dari wortelnya tapi tetap dari yang basilik tadi gitu loh. So ini udah mulai benar-benar bervariasi note-nya, dan yang paling buat saya yang buat saya pikir ini worthy ya, benar-benar worthy untuk dicoba dari lini Les Exceptions dari Mugler ini, yaitu Woody Sim. Woody Sim ini sebenarnya agak sedikit kecele saya, karena saya pikir Woody Sim itu ya namanya not woody ya, lebih ke arah sandalwood, cedarwood, sandalwood. Tapi saya nggak kepikiran dia itu pakai oud ya, walaupun oud juga itu termasuk woody ya. Cuman biasanya kalau parfum-parfum yang pakai oud itu kebanyakan juga pakai nama oud, bukan nama seperti ini Woody Sim gitu. Dan Woody Sim ini juga unik, bukan hanya soal wood, bukan hanya soal kayu-kayuan, aroma kayu-kayuan, bukan soal woody-woodyan, tapi dia itu malah note-nya not fruity. You know what? Karena yang dipakai benar-benar ada ingredient buah-buahan ya, dan juga dia ada bunga osmanthus. Nah, bunga osmanthus ini juga floral, tapi yang juga berbau fruity. Oke, dan khususnya fruity-nya itu lebih ke note apricot, seperti wangi buah apricot. So, buah-buahan, udah pakai buah-buahan, pakai bunga, tapi juga yang wanginya seperti buah. So, benar-benar fruity note gitu. Dan uniknya fruity note ini dicampur dengan
apa namanya, woody note. So agak unik, fruity, woody. Apalagi buat saya dominannya yang lebih kecium di hidung saya itu lebih ke oud-nya. Jadi antara fruity dan oud itu dicampur jadi unik banget, unik banget. Mungkin agak sedikit aneh ya, sedikit aneh awalnya, bukan apa ya, mungkin karena saya atau kita nggak terbiasa dengan note fruity banget yang dicampur dengan oud. Dan fruity-nya itu ini fruity apricot ya, lebih dominan fruity apricot ya. Jadi benar-benar buat saya spesial, unik ya, seperti apa yang tadi itu, parfum yang tadi, kayaknya bisa saya simpulkan secara global, walaupun ada yang saya nggak suka dan ada beberapa parfum yang belum saya coba, tapi dari 5 parfum ini yang dari Mugler, saya bisa mengesimpulkan parfum Les Exceptions dari Mugler ini dia itu unik, seperti apa ya, setara dengan niche parfum yang pembuatannya benar-benar unik ya, wanginya unik, tapi yaitu saking uniknya hanya ada 2 pilihan. Anda bisa suka atau Anda bisa benci. Itu aja. Karena memang dengan wangi-wangian yang unik, jadi kayak benar-benar real gitu loh wanginya. Kayak tadi misalnya kayak Wonder Bouquet. Kita memikirkan benar-benar kayak buke bunga ya, yang kita bisa cium aroma bunganya, tapi kita juga bisa membayangkan mencium juga wangi tangkainya gitu, wangi daunnya yang benar-benar green note tadi. Nah, kayak apa tadi yang saya benci, karena ini selera pribadi, tapi yang supra floral. Tapi ini benar-benar kayak realistik banget itu pembuatannya, kayak benar-benar kita mencium bau apa namanya, bau rerumputan, bau akar, itu kayak sangat benar-benar realistis dibuat dari situ gitu, dari akarnya. Walaupun saya nggak tahu ini pembuatannya apakah natural, apakah sintetis ya, tapi ini seperti apa, seperti real gitu loh. So buat saya ini worth to try banget ya, lini dari Mugler ini worth to try karena yaitu keunikannya. Tapi ya itu tadi ya, saking uniknya kayaknya harus benar-benar dicoba dulu, dicium dulu apakah kita suka apa enggak, karena ya itu tadi, either you like it, either you hate it. Jadi dari 5, kalau bisa saya bilang dari 5 parfum yang udah saya coba, saya lebih memilih Woody Sim. Kalau misalnya saya harus milih beli full bottle-nya, itu tadi Woody Sim. Walaupun agak sedikit aneh buat saya ya, wangi buah seperti aprikot dicampur dengan wangi oud ya. Tapi kalau misalnya kita udah pakai beberapa kali itu kayaknya kita udah mulai terbiasa. Dan untuk performansnya ya juga nggak diragukan ya, dengan wangi-wangian yang unik tadi. Untuk ketahanannya itu kira-kira ya hampir secara keseluruhan 5-nya saya pakai secara full wear ya, itu bisa dapat 10 jaman ya, rata-rata 10 jaman. Walaupun ada 1 atau mungkin 2 parfum yang mungkin lebih kurang performansnya dibanding yang lain. Tapi ya itu tadi kenapa saya juga menomorsatukan Woody Sim, karena ketahanannya juga lumayan yang paling lama dibanding yang lain. Apakah karena ada unsur oud-nya? I don't know. Karena memang kayaknya udah apa ya, udah benar terkenal kalau parfum ada unsur oud-nya itu jadi lebih tahan lama. I don't know. Tapi ini benar. Ini lebih bis dibanding yang lain. So, saya so far puas, suka dengan lini Les Exceptions dari Mugler ini. Saya puas udah bisa mencoba, walaupun belum decide untuk beli full bottle-nya, tapi benar-benar menarik. Kesimpulan saya, parfum Mugler ini benar-benar menarik ya. Dia menggabungkan buah-buahan, menggabungkan note green dengan misalnya note unik tadi, makanan kayak apa namanya,
roti, terus juga dari kecambah wortel ya. Pokoknya dia benar-benar unik banget. So bisa kalian cari-cari ya filenya mungkin kalau dapet ya. Tapi kalau di situs Muglernya sendiri, khususnya di Perancis ini, kita bisa beli kita bisa beli sampelnya biar yakin benar apakah kita suka dengan parfumnya apa enggak. Atau kalaupun kita nggak beli secara khusus sampelnya, saya pernah juga dapat sampelnya ini kalau saya misalnya beli parfum lain atau produk lain dari Mugler. Saya bisa pilih sampel apa aja, salah satunya ini. Oke, so begini aja. Semoga kalian puas. Buat yang penasaran dengan private collection dari Mugler ya, bisa kalian pilih, dan harganya pun buat saya harga normal untuk parfum private collectionnya, seperti brand designer lain yang mengeluarkan parfum private lini mereka seperti Dior atau Yves Saint Laurent ya, harganya ya sekitar segitu, bahkan ada yang lebih mahal. So ini seperti yang saya tadi bilang, 80 ml untuk 180 euro, sorry, yaitu wajar untuk private collection. Oke, begini saja, semoga kalian puas. Bye bye.